Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Sutomo Wijaya dari Ekonomi Syariah AK. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen UMKM. Sebelum teman-teman memahami tentang manajemen UMKM, bagaimana kalau kita mencari dulu apa arti dari manajemen dan UMKM itu sendiri? Yang pertama, manajemen adalah secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yakni manajemen, yang berarti seni, melaksanakan, dan mengatur. Dan menurut para ahli, salah satunya adalah Mary Parker Follett, menjelaskan bahwa manajemen adalah sebagai suatu seni. Jadi, pengertian manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan menjalankan organisasi serta pengendaliannya. Fungsi dan proses manajemen. Yang pertama itu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan itu sendiri artinya adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Sedangkan pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan dapat dilakukan sesuai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengarahan di sini proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dengan organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Sedangkan pengendalian, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen ini ada 3. Yang pertama, keterampilan konseptual, keterampilan interpersonal, dan keterampilan teknis. Keterampilan konseptual adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem utuh dan hubungan antar bagiannya. Dan keterampilan konsepsional ini sendiri mencakup pemikiran, pemrosesan informasi, dan kemampuan perencanaan manajer. Sedangkan keterampilan interpersonal adalah kemampuan manajer untuk bekerja dengan dan melalui orang lain, serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. Dan keterampilan ini sendiri tercermin lewat kemampuan manajer untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan manajer untuk berhubungan dengan orang lain untuk memotivasi dan memfasilitasi dan mengkoordinasi dan memimpin untuk menyelesaikan konflik. Sedangkan kemampuan teknis adalah pemahaman dan penguasaan dalam melakukan tugas tertentu. Keterampilan ini mencakup penguasaan metode, teknik, dan peralatan yang digunakan dalam fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya, definisi UMKM. Definisi UMKM biasanya diartikan di kalangan masyarakat sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Kriteria UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didefinisikan menjadi 3, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro sendiri adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria apabila memiliki kekayaan bersih paling banyak sekitar 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya, dan memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Dan usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah.
yang memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya, dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya minimal memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai 500 miliar. Perbedaan usaha kecil, menengah, dan mikro. Yang pertama dari segi formalitas, usaha kecil beberapa beroperasi di sektor formal, beberapa tidak terdaftar dan sedikit yang membayar pajak. Sedangkan usaha menengah di segi formalitasnya semua di sektor formal terdaftar dan membayar pajak. Sedangkan usaha mikro dari segi formalitasnya beroperasi di sektor informal, usaha tidak terdaftar, tidak atau jarang membayar pajak. Sedangkan dari segi organisasi manajemen, usaha kecil itu dijalankan oleh pemilik, tidak ada pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasinya formal, sistem pembukaannya formal. Usaha menengah dari segi organisasi manajemen banyak menjalankan manajer profesional dan menerapkan pembagian kerja internal, menjalankan organisasi secara formal, sistem pembukuan formal. Sedangkan usaha mikro dijalankan oleh pemilik, tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasinya formal, sistem pembukuannya formal. Sedangkan dari sifat dan kesempatan kerja, usaha kecil itu lebih beberapa memakai tenaga kerja yang digaji. Sedangkan usaha menengah, dari sifat dan kesempatan kerjanya, semua memakai tenaga kerja yang digaji, semua memiliki sistem perekrutan formal. Sedangkan dari usaha mikro, sifat dan tenaga kerjanya lebih menggunakan anggota-anggota keluarganya yang tidak dibayar. Sedangkan dari ciri dan karakteristik UMKM sendiri memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari yang lain, yaitu bahan baku lebih mudah diperoleh, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan, keterampilan dasar umum sudah dimiliki secara turun-menurun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya, berpotensi untuk diekspor. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat, melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan. Dan dari penjelasan tadi, dapat didefinisikan manajemen UMKM adalah manajemen UMKM yaitu serangkaian kegiatan dalam suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan ilmu dan seni bersama demi menyelesaikan tugas dan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.